Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustad, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, aparatur pemerintahan yang saya hormati, jajaran panitia pelaksana acara dan upacara peringatan Maulid yang saya hormati, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas yang saya hormati. Catatannya baru nyampe. Bapak Muhayyar SPD, segenap Dewan Penasehat, Bapak Dr. Kiai Haji Hikmal Kamal, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Kastori, Ketua Panitianya RT Sulaiman, ya. MC-nya nggak ditulis di sini. Hadirin hadirat ibu bapak saudara-saudari yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kelahiran baginda Rasul adalah satu kelahiran yang telah lama dinanti-nantikan, satu kelahiran yang telah lama dirindukan, yang bukan hanya dinantikan oleh manusia, tapi kelahiran baginda Rasul itu juga dinantikan oleh alam semesta. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kelahiran baginda Rasul adalah satu kelahiran yang telah lama dinantikan, yang bukan hanya dinantikan oleh manusia, namun semesta alam pun ikut menantikan kelahiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Ini grup band tabok apa namanya?
Al-Hidayah. Nggak ada catatannya toh. Tapi gue sebut. Ya. Kenapa kok kelahiran baginda Rasul ini telah lama dinantikan oleh manusia dan oleh alam semesta? Begini, Pak, Bu, Ibu nonton film apa ngeliat muludan? Lantar jangan ke sono, jangan ke sini. Jangan lihat saya, jangan lihat ke sono. Beda ya Bu ya. Di film mereka tulisan ya. Bang Edit biar saya langsing. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kok kelahiran baginda Rasul telah lama dinantikan oleh manusia dan alam semesta? Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk kembali membangun Ka'bah, kemudian meninggikannya. Setelah Ka'bah itu mengalami kerusakan besar di zaman Nabi Nuh, terkena banjir bandang, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali membangun Ka'bah dan meninggikannya. Karena Ka'bahnya harus ditinggikan, maka Nabi Ibrahim naik ke atas bongkahan batu. Maka pijakan kaki Nabi Ibrahim sekarang diabadikan dan dikenal dengan nama Maqam Ibrahim. Mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semua. Aminnya biar kencengan Bu. Setelah didoain ke tanah suci, amin setengah hati. Kadang-kadang ada yang malah protes, ya Ustadz boro-boro ke tanah suci, boro-boro pergi haji, boro-boro umroh, cicilan seragam aja di pengajian kagak lunas-lunas. Yang namanya orang ke tanah suci itu kan kehendak Allah, maka disebut dengan duyufullah, duyufur rahman. Betul? Terserah Allah siapa yang Allah kehendaki bisa ke tanah suci, asalkan kita punya keyakinan Allah akan tunjukkan jalan. Amin. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau sungguh-sungguh pengen tawajuh ke Ka'batul Musyarrafah, kalau kita pengen sungguh-sungguh untuk datang ke Haramain, Allah tunjukkan jalannya. Amin. Kalau mau sungguh-sungguh, pengen cepat berangkat umroh, nyelengin, iya Pak, nabung, iya Bu, biar cepat sehari 1 juta. Kan pengen cepat. Gak sehari goceng emang tabungan sembako. Ini kadang-kadang kita nabung buat umroh engkrek doang. Apa Pak dikata engkrek itu ya? Tahu engkrek? Gaya-gayanya doang. Gue mau nabung buat umroh. Ini gue gak tebok-tebok, gue mah kagak. Nabung baru dapat gopek, dia bawa ke Tanah Abang, ya, beliin baju. Nabung lagi dapat 2,5 juta, motor di DP-in, ya, gagal maning, son. Nabung lagi dapat 15 juta, janda jelamar, ya. Son, gagal maning son. Allahumma salli ala Muhammad. Belum tentu orang yang banyak uangnya bisa berangkat umroh, betul? Tapi gak sedikit orang yang biasa-biasa aja malah sering bisa berangkat umroh. Amin. Terserah Allah, siapa tahu barakah doa ini malam
ada yang pada bisa berangkat umroh tanpa disangka-sangka. Amin. Ya Rabbal, mau umroh? Kampung saya ada no. Janda apa umroh? Allahumma salli ala Muhammad. Setelah selesai Ka'bah dibangun dan ditinggikan, kemudian doa-doa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Ya Rabb, perintahmu telah aku kerjakan. Ini anak kamar Pak Dikastor ini, bakunya goyang-goyang ini. Orang-orang berebut kursi, Kiai, kita mau dapat kursi duluan. Maka jadi Kiai aja dah, kursinya banyak. Enggak perlu ke MK, enggak perlu ke MK. Dapat kursi. Udah, romannya kalau ngomong begitu girang aja pada. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Ya Rabb, perintahmu telah aku kerjakan, titahmu telah aku lakukan, alhasil aku pasrahkan, terimalah dari apa yang aku upayakan. Banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, saudara. Wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surat apa Pak? Surat apa Bu? Surat Al-Quran. Biar cepat selesai urusan, daripada lama mikirnya. Emang adanya di mana itu? Di Al-Quran, jadi surat. Biar cepat. Lah belum lama saya ceramah di Cilacap, saya tanya ibu-ibu begini, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, surat apa? Surat Al-Quran katanya. Kalau surat mabok, ya surat alkohol ayat 5 botol. Liar aing mah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di tempat ini, di negeri ini, di Saudi Arabia ini, di Makkah ini, rasulam minhum, seorang rasul yang asli pribumi orang Makkah. Seorang rasul yang asli pribumi orang Saudi Arabia, jadikanlah sebagai rasul di tempat ini ya Rabb. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad belum lahir. Berdoa Nabi Ibrahim agar nanti di Makkah ada seorang nabi asli orang Makkah. Ribuan tahun doa belum diijabah. Bu, Nabi aja doanya nggak langsung diijabah, apalagi doa kita yang banyak maksiat. Ribuan tahun doa belum dikabulkan. Baru terjawab doa itu di tanggal 12 Rabiul Awal, dilahirkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Ribuan tahun Pak. Kenapa? Karena setelah Nabi Ibrahim tidak ada kenabian lagi di Makkah. Para nabi adanya di Palestina. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub yang punya keturunan Bani Israel. Terus lahirlah Nabi Daud sampai lahir Nabi Sulaiman. Terus sampai lahir Nabi Isa alaihis.
Di Mekah kagak ada nabi. Ribuan tahun. Dan ternyata setelah itu baru lahir di tanggal 12 Rabiul Awal seorang nabi yang ternyata nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihis. Tadi yang berdoa siapa? Nabi Muhammad siapa? Keturunan Nabi. Begitu. Jadi kalau berdoa buat keturunan mabuk, kita orang nggak punya contoh, tapi berdoa buat anak-anak kita, amin. Kita nggak punya harta buat ke Mekah, anak kita rezekinya banyak, kita bisa diberangkatkan haji atau umrah, amin. Kita nggak tahu, makanya anak jangan disumpahin mulu. Ini anak disumpahin mulu. Dasar anak setan. Anak setan. Lah itu anak siapa? Lah kalau anak setan namanya apa? Lah kuntilanak. Bapaknya genderuwo. Jadi setan family gathering begitu. Kalau ngomong dasar anak setan, apalagi marah-marah. Emang anak kagak ada yang enakin? Iya, bener. Anak gak ada yang enakin. Yang enakin mah babanya. Allahumma salli ala Muhammad. Berdoanya ribuan tahun yang lalu, diijabahnya di tanggal 12 Rabiul. Lama ribuan tahun itu. Dan ternyata Nabi yang dijadikan keturunan Nabi Ibrahim sendiri. Wa ba'du fa'akulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus. Ini tadi grup band Al-Hidayah, band Tabok, bacanya maulid apa dong? Berjanji. Ada nggak bacaan pasal itu dong? Wa ba'du. Itu bicara silsilah keturunan Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Mughirah bin Kilab bin Murad bin Qusay bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan, terus bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Boro-boro Ustaz, nama almarhum engkong aja lupa. Tuh tanya para kiai, para ustaz tuh, kalau mimpin selamatan ngirim Fatihah buat arwah, kan nama arwah banyak yang kembar, ya Pak Dikastori ya. Banyak yang kembar namanya. Pulan bin Pulan, ya. Pulan bin Pulan. Pulan bin Pulan. Kata Pak Dikastori, tulis nama almarhum engkong lu. Emang almarhum engkong siapa namanya ya? Lah bandanya lu yang ngabisin. Emang lu lupa orangnya masih hidup lu paling geteng jual bandanya. Sekarang udah mati pakai lupa namanya. Gigi lu betato. Ada yang begitu ada? Ada. Orangnya datang. Dipoto. Buat DP. Kasih status. WK. Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata ini saudara doa Nabi Ibrahim. Dan memang ini adalah janji Allah. Karena Nabi Ibrahim banyak ujiannya, banyak cobaannya. Betul? Saya mau cerita, boleh? Begini. Saya mau cerita Pak, boleh? Begini. Ya sabar, keles. Nyumbang cenggok kagak sabaran.
dan nyumbang cenggok, laki bini dateng, anak 4 dibawa, ngambil snack 9. Bahkan tekor panitia, akhirnya anggaran konsumsi membengkak, dan dengan terpaksa untuk menutupi anggaran konsumsi yang membengkak, anggaran kiai dikurangi. Makan tape pakai sayur lodeh, capek deh. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Nabi Ibrahim itu nabi yang banyak ujian dan cobaan, tapi Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Padahal Nabi Ibrahim ujiannya banyak, Pak, Bu. Menikah dengan Siti Sarah, puluhan tahun belum punya anak. Pas begitu minta punya keturunan, umur 80 tahun malah disuruh sunat. Jadi Nabi Ibrahim sunatnya itu umur 80 tahun. Pikirin, jangan dibayangin. Bayangin, 80 tahun. Siapa yang motor? Yang megangin siapa? Pikirin, bayangin. Ujiannya banyak, tapi semua ujian itu mampu dilewati tanpa sedikit pun mengurangi ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan pulang dulu. Jangan pulang sebelum selesai. Tahu nggak dulu orang pulang mulu dan bawa dosa banyak banget? Ada ceritanya itu. Jadi begini, acara terakhir kan doa. Kata kiai, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni semua. Amin. Ternyata dosa itu dilempar ke laut. Laut nggak nerima, gua nggak nerima dosa orang sini. Dibalikin ke dia. Tapi kiainya udah pasang tameng, pasang pagar. Dilempar ke gunung, gunung kagak nerima. Dibalikin ke dia. Dosanya dilempar ke malaikat, malaikat nggak nerima. Akhirnya semua dosa-dosa itu dilempar kepada orang yang muludan belum kelar udah pulang. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ujian banyak, cobaan berat, namun semua dilakukan dengan tulus ikhlas. Tapi di balik itu semua apa janji Allah? Wahai Ibrahim, labbaik ya Rabb, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin untuk manusia. Ujianmu berat, iya. Cobaanmu banyak, benar. Banyak ketidaknikmatan yang kau alami, tapi semua itu diganti. Aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin manusia. Makanya orang kalau mau jadi pimpinan, kudu ujian dulu, Pak. Cobaannya banyak, betul. Ujiannya berat, nggak ujuk-ujuk jadi calon pimpinan.
Emang Indonesia? Orang bikin partai lama-lama, keluar modal biaya banyak, politisi senior 2 hari kalah sama ABG. Pada resah ketua-ketua partai dia. Orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin nasional pada risau, gelisah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Dia ngomong, tenang, tenang, tenang. Ya tenang. Arek wedo meteng ono wong lanang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, saya mah nggak mau beropini dan juga nggak mau berapriori atau memberikan opini apapun. Silahkan. Urusan politik ada yang ahli, betul. Ya, kalau masalah pilihan, that is Declaration of Independence. Wah, itu bahasa susah, nggak ada artinya. Bahasa susah itu nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Emang apa? Kalau diulang salah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin. Punya pemimpin yang istiqomah. Amin. Membela kepentingan rakyatnya. Amin. Pemimpin yang takut kepada Allah Sang Pencipta. Amin. Yang sanggup membawa rakyat bangsa Indonesia hidupnya sejahtera. Amin. Biar harga beras cuma 7.000 seliter. Amin. Ketimbang sekarang 13.000, jangan diterusin, kudu dirubah. Lu mau beras 15.000 diterusin, main teras terus aja, rubah ya kagak bener mak. Main teras terus aja. Sekarang beras berapa bu? 13. Saya baru tahu kalau beras naik sekarang pak. Baru tahu saya. Orang saya mah jarang beli beras. Iya pak. Lah bini saya yang paling berkat mulu siang malam. Saya paling berkat. Laporan pagi itu mau ngasih beras buat yang mulu dan kemarin kan minggu mulu dan di rumah. Udah berkatnya berasnya saya tanggung. Naik katanya pak, naik. Iya. Loh, saya juga nggak tahu kata dia. Ya orang makan berkat mulu. Apalagi bulan mulut begini. Alhamdulillah Pak Haji ya Allah itu berkat. Itu parsel buah, masya Allah, bagi saudara, bagi tetangga, nggak habis-habis, bener, nggak habis-habis. Kulkas saya 3 bu, sampai nggak bisa ditutup, engselnya copot, bener. Sampai orang-orang mau pembawaan parsel untuk antaran nikah ke rumah nyarinya, bener. Tuh, ya minta parsel, ambil sono, ambil sendiri di gudang ada. Kira saya ngambil bangsa 5, ya 30 aja ambil. Ada yang ngambil pernah 30, 40 aja ambil. Lah banyak amat itu, kan sekalian buat pesta. Ya sekali. Ya alhamdulillah, berarti parsel dari bapak bermanfaat, dari ibu membawa manfaat. Amin. Ini saya pediamnya dapat parsel ini. 2 ya, 2 kata panitia 2 tergantung berat badan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini muludan mereknya apa ini? Ada bacaannya, kita baca dulu ya. Mana? Meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Waduh, cakep nih judul. Pasti yang bikin anak muda ini. Iya, laki-laki bikin ginian repot urusan. Ya. Kita baca judulnya, biar yang bikin girang. Itu etika penceramah itu. Kalau ada judul dibaca, biar panitia girang. Betul. Lah kan gak gampang jadi panitia. Coba dah. Panitia datang ke rumah saya minta tanggal malam minggu. Iya Pak dia. Kalau mau malam minggu dapatnya Januari. Hah? Wah, ya kita pulang dulu dah, kita laporan sama penasehat. Iya kan ya?
rapat udah kayak PKI nggak perang. Habis subuh rapat kagak putus, habis maghrib rapat kagak. Gimana ini? Yaudah Kiai bisanya kapan? Malam Jumat. Ya datang ke sampai lagi ke jamaah, nyampein ke jamaah rapat lagi. Masya Allah, rapat mulu nggak perang. Nggak gampang jadi panitia, betul? Ya, yang di luar boleh berikan aplaus tepuk tangan buat panitia semuanya. Yang di luar, dalam masjid jangan. Yang di luar, tepuk tangan buat panitia. Nggak gampang jadi panitia tuh, sampai kembang dibawa-bawain tuh. Iya, ada janda bolong. Indonesia mah kan negara aneh, Pak. Apa juga aneh di Indonesia mah. Lah janda bolong aja mahal ya, apalagi janda reges. Ini kadang-kadang ada tabligh akbar, penceramanya sampai 3, judul gede banget dibikin. 3-3-nya kiai kagak ada yang baca judul. Habis acara panitia sewot, sabar gledek tuh kiai. Udah bikin susah-susah sampai begadang kagak dibaca judul, udah bikinan gua. Kita baca, kita bahas biar panitia girang, betul? Kalau kiai ngertiin panitia, insya Allah panitia ngertiin kiai. Apaan? Wah, sensitif orang sini mah. Pikirannya sama yang saya pikirin. Ya, mohon maaf para kiai, para ustadz. Saat-saat begini ceramahnya yang bikin sejuk aja ya. Jangan bikin berat-berat gitu. Orang datang ke acara jadi udah berat ya. Nyampe sini diomel-omelin, dimaki-maki, jangan. Udah beras mahal mikirin besok sarapan, diomelin, jangan. Saya termasuk penceramah yang pengen nyenengin jamaah. Bahkan sering saya pesan di pengajian, baik laki baik perempuan, guru-guru ngaji, tolong jamaahnya jangan diomelin di pengajian. Dia mau jider, ngaji sender, ada kan? Bahkan ngaji tidur pun biarin, yang penting mau ngaji, betul? Ini kan kadang ada guru yang galak banget. Jamaahnya tidur, jomelin. Tidur jangan di situ, keluar sono. Sejak keluar, tidur juga di luar. Kan ada. Saya sampai pernah ngomelin Mama Dede, bener. Dia kan ngomel dulu ya. Ya Allah Mama jangan diomelin, ibu-ibu ngaji. Ngaji pada tidur, gak menghargai saya, jauh-jauh datang. Ya Allah, jangan diomelin. Kita kan nggak tahu kenapa dia tidur di pengajian. Mungkin dia dagang nasi uduk. Jam 2 udah bangun, betul? Dia sembahyang tahajud dulu luar biasa. Jam 2:30 ngidupin kompor. Iya kan ya? Kemudian bikin aron tuh beras, napungin aron, kelar sampai jam 4. Iya. Baru selesai nasi uduk, dia tinggal sembahyang subuh, dia berdoa macam-macam. Habis subuh dia goreng bakwan, goreng pisang, goreng tahu isi. Udah capek nggak itu? Capek, kagak tidur. Ya Allah, kelar jam 6, jebotongin itu meja, jebawain itu nasi, jebawain bihun, orek tempe, sambal segala macam. Capek apa enggak? 6:30 baru ada yang beli, penglaris ngutang. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Kalau beli ke supermarket, ke minimarket, ngutang sama tetangga. Ada yang begitu? Ditanya, yang kemarin kan belum bayar kok. Repot banget segitu doang juga, repot banget. Emang gue utang berapa sih? Lah, ada yang ngutang, ada yang marah. Ditagih galakan dia manjing komplek. Ya Allah, dagang nasi uduk selesai sampai jam 8. Iya,
Dia tungguin mana yang beli lagi, satu-satu, 8:30 kelar, belum habis dia tutup. Ya, sampai jam 9 dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumah masih sempat nyuci baju, bebenah, masak lauk buat anaknya, buat suaminya. Kelar jam 10, nyampe selesai jam 10 ke majlis taklim. Ngantuk apa enggak? Udah masih mau ngaji aja syukur. Pas gitu di pengajian dia tidur lelengkutan, dibentak, kaget. Besok kagak ngaji. Jangan ya Bu ya. Ya Bu, saya mau enggak, saya enggak omelin. Yang penting pada ngaji datang. Tuh, tadi kan sambutan panitia DKM ya. Banyak program pengajian di sini ya Pak Ketua ya. Banyak jamaah yang ngaji. Oh, jangan ditanya. Orang sini mah ngaji jangan ditanya. Emang apa? Ya udah jangan ditanya. Datang aja ke majlis taklim mau ngapain kek? Tanya kiai-kiai kita tuh. Julusuka sa'atan fil majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Amin. Duduknya aja di pengajian pahalanya gede, lebih mahal dari membebaskan 1000 budak. Amin. Duduk doang di pengajian. Pas gitu jider ngaji nyender, ngantuk tidur, biarin. Yang penting kagak ngorok ganggu. Dia capek lelah tidur, biarin. Yang penting pada mau ngaji. Dan orang yang rajin ngaji tapi di pengajian dia tidur karena lelah, nanti ketika dia mati di dalam kubur insya Allah selamat dari hisab kubur. Iya, nggak ditanya malaikat kagak. Orang tidur. Iya. Pas itu udah dikubur 7 langkah yang terakhir datang malaikat Munkar Nakir. Ditanya sama malaikat Munkar, "Marabuka?" Diem aja. Tidur. "Marabuka?" Cici wae. "Marabuka?" Jempe wae. "Marabuka?" Meneng bae. Bok kali-kali nanya. Kan bingung, mau dihukum belum ketahuan statusnya. Akhirnya malaikat Munkar lapor sama Nakir. Kir, ada apa Kar? Dan dia sama CS. Coba lu yang nanya sono, emang apa? Gua dicuekin, emang enak dikacangin. Malaikat Nakir nanya, "Marabuka?" Gak dijawab. Tidur. "Marabuka?" Tidur. Sewot. Mau digampar, jangan dulu. Belum ketahuan statusnya nih orang. Lapor sama Allah. Ini kampung apa Pak Haji? Sudi Marapinang nih. Lapor sama Allah. Ya Rob, ada apa? Ini ada hambamu meninggal dunia. Lalu, kemudian kami hisab, kami tanya. Kemudian, dia kagak jawab-jawab. Emang apa? Tidur aja. Nggak dijawab. Kamu lihat catatannya. Siapa namanya? Si Anu. Dilihat. Orang mana? Sudi Marapinang. Tepatnya jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Coba lihat catatannya. Dilihat kebiasaannya. Oh, ini orang rajin ngaji. Amin. Tapi karena kelelahan setiap datang ke pengajian tidur. Tapi ngaji mah sering. Ngaji subuh datang tapi ngantuk. Kemudian majlis duha datang tapi jam 10 ngaji datang tapi jam 1 pada duhur datang tapi habis asar selamatan cukur rambut datang tapi sampai malam masih ngaji lagi. Ada nggak yang begitu orang? Ada rajin ngaji tapi tidur. Apa kata Allah? Sudah. Kamu nggak usah tanya dia. Kenapa ya Rob? Kagak bakal dijawab. Jadi bagaimana?
itu hambaku yang solehah, yang soleh, rajin ngaji, tapi tidurnya dia karena kelelahan. Nggak usah kamu tanya dan kamu hisab, lalu kamu angkat masukkan ke surga. Amin. Jadi besok kalau mau ke surga kagak ditanya rame-rame kita warangan. Gak bisa berkiainya ustadznya ngamuk. Wah gitu. Emang apa jamaah pada tidur? Biar nggak ditanya dalam kubur. Kalau begitu kata ustadznya, berarti gua doang yang ditanya, gua lagi ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Apaan? Yang mau berhenti siapa? Sotoy. Terusin. Nyumbang cenggoh minta lama. Ayo kita bahas meneladani akhlak Rasul sebagai bekal dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Hebat banget jangkauannya bangsa dan negara ini. Cakep judulnya ini. Panitianya luar biasa, asal tahu aja. Ini bikin judul ini, nulis begini, sampai kagak tidur. Benar. Sampai kagak tidur. Hebat ya orang kita mah ya, bahasanya aneh-aneh ya. Maka kalau saya ceramah ke Ambon, ke Maluku, ke Papua, susah diajak bercandanya. Sampai pernah saya sampai berantem Pak, padahal bercanda. Di Papua, di masjid gede, Pak Haji, saya kan sering ke Papua dari tahun 2000 ya. Masjid gede, saya bercandain. Pak Haji, iya Bapak Ustaz, kan namanya Bapak Ustaz sebenarnya. Iya, kalau dari Sulawesi kan. Kayak dia sini mah bicara ugi wedding tapi cedek-cedek ya. Bahasa Bugis ya. Maklum penceramah nasional makanya mahal. Sorban habis sholat berjamaah Pak, saya bercanda, Pak Haji, ada apa Pak Ustaz? Masjidnya gede banget ya, alhamdulillah. Jamaahnya banyak kalau sholat jamaah ya, alhamdulillah. Tapi kenapa masjid segede gini, jamaahnya banyak begini, imamnya cuma satu? Marah dia. Pak Ustaz, salah lihat kali. Iya, imamnya cuma satu. Tidak Bapak Ustaz, kita punya imam 10. Imam kita hafal Quran. Kita sewa imam-imam yang hebat-hebat tuh. Dari Mangkoso, dari Palopo, dari Makassar, dari Bone, Pindrang, Singkang. Kita punya imam 10. Hafal Quran semuanya. Bapak Ustaz selalu lihat. Enggak, imam cuma satu. Bapak Ustaz yang sembarangan. Logat sono. Kita punya imam 10 Bapak. Enggak, cuma satu. Marah dia. Masjid segede gini, jamaah sebanyak ini, imamnya cuma, marah dia. Memang kalau sembahyang jamaahnya banyak, imamnya berapa? Dia mau orang kagak tahu plesetan. Marah. Iya. Saya bilang bercanda begini, Bapak, tadi sholat kok imam di belakang sih? Mana ada imam di belakang? Ada. Tadi sholat zuhur imam di belakang. Masa sih? Iya. Salah lihat Bapak Ustaz. Tidak, imam di belakang. Siapa? Imam Syahroni. Kampung kita doang paling hebat. Bener dah. Kampung kita, Tangerang, paling hebat. Coba deh. Kemana-mana kampung kita paling dahsyat. Kemana-mana kampung kita paling ditakutin. Di kota Tangerang ini. Kota Tangerang kampungnya paling ditakutin. Masa iya sih? Iya. Ada orang naik ojek sampai gondrong. Bayangin. Ngojek sampai
Coba ngomong di tempat lain, bingung dia. Masya Allah. Itu belum seberapa. Ada orang jalan kaki sampai petir. Ada nggak? Ada jalan kaki sampai petir. Dulu itu kan dari Cibose ke Pondok Bahar kan kagak ada apa-apa ya, nggak ada angkot ya. Jalan kaki ke petir lewat Telaga Nilam, Pemancingan, lewat makam itu ya. Lebih heboh lagi, ada orang naik angkot sampai bengkok. Hebat gak kampung kita? Kemarin ada jamaah pergi umroh. Sebelum pergi itu ada walimatus safar, saya ceramah, saya bilang, ibu bapak semua jamaah, di Saudi Arabia nggak ada larangan. Yang benar Ustaz, katanya di Arab nggak boleh ngomong sembarangan. Di Mekah nggak boleh ngomong asal-asalan, nggak boleh ngatain orang, nggak boleh cek orang di jamat, nggak boleh. Enggak. Di Arab kagak ada larangan. Mikir. Di Arab nggak ada larangan. Katanya nggak boleh begini begitu. Di Arab nggak ada larangan. Terus, no dekat celeduk. Allahumma salli ala Muhammad. Akhlak Rasul yang harus kita contoh dalam kehidupan. Yang mana? Gak usah jauh-jauh dah, ya ringan-ringan aja. Di Rawi, tong, grup band. Ya, saya doain yang rajin selawat dapat jodoh yang soleha. Anak orang kaya. Pendidikannya tinggi. Akhlaknya mulia. Sebelum lu, gua dulu kalau ada yang begitu mah enak amat, lengkap amat loh. Gua aja nggak begitu. Ya, insya. Ya, makanya kalau punya mantu grup hadro mah bersyukur. Lapar sholawat aja udah dia. Lapar sholawat. Di Rawi, tadi kan baca Rawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum dan seterusnya. Rasul itu seorang nabi syadidal haya wa tawadu, orang pemalu, orang yang tawadu. Artinya apa? Rasul dengan segala macam kelebihannya kagak sombong. Betul? Kalau berkehidupan bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, kalau dengan kesombongan tidak akan tercipta keharmonisan. Betul? Maka hilangkan sifat sombong. Nabi pemimpin agama, Nabi pemimpin pemerintahan, pemimpin umat, tapi nggak sombong. Yuhibbul fuqara, senang bergaul dengan fakir miskin. Ini kita jadi Bu RT sombong. Bukan di sini. Bukan di sini. No, di Kamerun. Kadang-kadang baru kaya sedikit sombong. Ada yang begitu? Baru kaya sedikit nggak mau bergaul sama tetangga. Ada? Baru kaya sedikit nggak mau salaman sama tetangga. Ada? Baru kaya sedikit sombong, kagak mau berjamaah sama tetangga. Ada? Baru kaya sedikit sombong, jalan nggak nginjek tanah. Kuntilan. Jangan lupa saudara, apa yang pantas kita sombongan sehingga nggak peduli sama orang lain. Ini kadang-kadang urusan ngaji aja sombong. Di kampungnya banyak majlis taklim. Di sini kan banyak majlis taklim Pak Haji ya. Banyak kiai, banyak ustaz, banyak ustazah, nggak mau ngaji. Gua mah nggak ngaji di kampung. Emang apa? Nggak level. Emang ayam geprek. Gua mau ngajinya di TV. Indosiar, gua mau ngaji TV One sama Mama Dede. Oh, di sini mah nggak level. Gua mau ngaji sama Oki Stiana Dewi. No, di TV. Kalau ada yang model kayak begini,
Kalau dia mati, suruh Mama Dedeh yang mandiin. Sombong banget. Ada lagi orang yang sombong kagak pernah mau ke masjid. Ada? Rumah samping masjid dengar adzan kaget doang. Ada yang begitu. Orangnya datang. Barangan nggak ada. Bukan orang sini, Pak. No, orang kampung saya, orang Poris. Tapi katanya pindahan dari sini. Sombong, nggak pernah mau ke masjid. Orang yang nggak mau sholat kan orang yang sombong. Nggak mau sujud berarti itu perbuatan setan. Aba wastakbar. Setan nggak mau sujud jadi sombong. Kan disuruh sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa aba wastakbar. Sombong, disuruh sujud ke masjid kagak mau. Tuh. Sekalinya datang ke masjid belagu banget, digotong. Iya, dianterin. Kan sombong itu. Digotong berempat, kadang-kadang berdelapan digotong. Udah digotong dipayungin lagi. Imam Syahroni dia ceramah nggak pernah dipayungin. Datang ke masjid digotong dipayungin. Masuk masjid songong. Tempatnya di depan imam. Kan songong itu. Kalau kita sholat jamaah, kita berada di belakang. Dia mah nggak pernah berada di belakang imam. Sekalinya ke masjid adanya di depan. Kan songong itu. Mudah-mudahan barokah maulid, yang rajin jamaah tambah banyak. Tapi alhamdulillah Pak Haji, saya kan pernah subuh di sini ya, dia subuh ya. Wah, subuh di sini jamaahnya banyak banget. Bener dah. Saya kalau kemari jamaah masjid selalu penuh. Iya. Pengajian subuh, maulid, Isra Mi'raj penuh. Sampai keluar-luar. Tahu subuh besok mah. Sampai keluar-luar, jarang yang masuk. Barokah maulid ini malam, mudah-mudahan masjid banyak jamaahnya. Masjid udah enak banget pakai AC, Masya Allah. Di tempat saya masjidnya nggak pakai AC, Pak Haji. Iya. Kenapa? Sholat Jumat datang setengah 12, masuk masjid berebut tiang. Nyende. Setengah modal. Padahal kagak ada AC-nya. Bagaimana kalau ada AC-nya? Ya intinya memang belum kuat beli, belum. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang tawadu Rasul kagak sombong. Walaupun Rasul ngomong apa aja kan dikabulkan doanya. Iya. Tapi Rasul orang nggak punya. Makanya cinta sama fakir miskin. Rasul kan sering begitu, Pak. Rasul orang nggak punya, ditawarin kaya nggak mau. Wala saufa yu'tika rabbuka, wala saufa yu'tika rabbuka. Dirawi ada warawaddathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya dari tadi udah banyak yang pengen pulang duluan itu. Tapi takut kena lemparan dosa kagak jadi. Nakut-nakutin Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Bertetangga, bermasyarakat jangan sombong. Ayo kita akur, rukun, guyup, kompak dan bersaudara. Amin. Sebagai bagian masyarakat, bangsa dan negara, kita kudu akur. Bagaimana biar akur? Orang sholat jamaah ke masjid, insya Allah kuat kebersamaannya. Amin. Orang rajin ke pengajian, insya Allah kompak kerukunannya. Amin. Masuk masjid Nurul Ikhlas, siapapun yang masuk lepas sendal, copot sepatu. Iya. Semua sama di mata agama, semua sama di mata hukum. Jangan sampai terjadi Amerika
negeri Paman Sam, Indonesia negeri Paman Usman. Lepas sendal, copot sepatu, masuk masjid. An-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabin ala azamin illa bitaqwa. Semua sama di mata hukum. Sendalnya merek A pakai, lepas ya. Mahal murah kek, copot. Makanya saya di Papua dibecandain, Pak. Dibecandain sama pendeta, pastor, biksu, romo. Apa kata dia? Tuan Syahroni, ada apa? Saya aneh sama umat Anda. Wah, kenapa, Pak? Umat Anda masuk masjid ibadah khusyuk sampai merem-merem, berdoa sampai nangis. Iya, lalu kenapa keluar dari masjid banyak sendal yang hilang? Lah, saya suruh ngurusin sendal hilang. Tapi tetap saya bela umat saya. Walaupun saya minoritas di sono, nggak takut saya. Saya orang Polres, Pak. Saya ceramah dihadang 40 orang Dayak, kagak mundur saya. Nggak mundur. Belakang saya tembok. Mana mundurnya minta bukan? Iya. Ceramah ke pedalaman Papua. Oh, itu OPM lewat pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Saya nggak bergerak. Diem aja. Ya orang bilang jangan bergerak, ya diem aja. Kenapa umat Islam ibadahnya khusyuk, tapi masjid banyak sendal yang hilang? Saya belain, Pak. Begini Tuan, kenapa? Karena umat kami ibadah ke masjid, sendalnya dilepas, sepatunya dicopot, wajar hilang. Kalau umat Anda ibadah ke gereja, ke pura, ke candi, pakai sendal. Sendalnya nggak hilang, tapi motornya hilang. Pilih motor apa pilih sendal? Sendal. Mendingan sendal hilang di masjid daripada nggak pernah kelihatan sendalnya di masjid. Paham? Mendingan sendal kita hilang daripada sendal kita nggak pernah kelihatan di. Berarti nggak pernah ke masjid. Sekolahnya ke masjid mau begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak sombong. Salat jamaah, Pak, bajunya beda. Iya. Tapi kalau jamaah rapat apa enggak? Warnanya beda. Kalau salat berjamaah rapat enggak? Sawu sufufakum. Jangan renggang gara-gara warna. Paham? Sarungnya beda-beda, Pak. Ada yang mahal, BHS juga kan macam-macam. Ada yang Mater Price, SGE, ada yang Royal, ada yang Hidayah, iya, yang di atas 3 juta semua itu, betul. Ada yang BHS kelas menengah, ya, Mercedes, gitu ya. Atau Infinity, baru yang kelas bawah, di paling bawah itu ada klasik, yang paling bawah lagi Cosmo. Ada lagi yang kelas menengah, Atlas, motif songket, premium. Ada sarung-sarung pemanis, Wadimor, cap manggis. Ada sarung biasa, cap gajah mati. Apaan? Lagi nggak jentuk kagak bangun-bangun mati tuh gajah. Bapak pakai sarung mereknya beda, gambarnya nggak sama. Tapi kalau sholat jamaah rapat apa enggak? Rapat kagak? Jangan renggang gara-gara gambar. Jangan bertengkar gara-gara partai. Jangan berantem gara-gara partai. Buat apa pada mati-matian kalian partai? Udah pada jadi lupa sama rakyat kecil. Ini ceramah kalau lapar begini nih. Enggak usah. Terburu-buru beli lagi. Jangan, udah pada tutup. Ya Allah. Jangan berantem gara-gara gambar. 5 tahun yang lalu jadi pengalaman 01, 02 pada berantem. Iya, pada masa golok keluarin celurit. Oh, berapa banyak tukang arit keluarin celurit. Tukang arit. Berapa banyak orang pada masa golok di pasar.
Tukang daging. Berantem, dia malah akur, betul? Ngapain? Itu mah permainan politik. Kita rakyat udah pada kadung dongkol, dia mah tenang-tenang aja. Tenang, ada saya. Tenang, ada saya. Tenang, rakyat udah pelik setan. Udah, siapa kayak presidennya, yang penting rakyat hidup sejahtera. Amin. Kalau didoain aminnya biar kencang. Punya pemimpin yang takut kepada Allah. Amin. Ini ngomongin politik agak amin, berarti orang Ganjar, orang Prabowo nih. Sekarang urusan amin aja ada yang begitu, ada. Itu di Jawa Tengah, gara-gara amin aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diem aja. Kenapa? Gua mah Ganjar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ganjar. Bego. Dia didoain mah kudu amin. Aminnya yang ikhlas, punya pemimpin yang amanah. Amin. Apalagi kita buat umat Islam, mudah-mudahan punya pemimpin yang bisa mimpin tahlil, bisa pemimpin yang jadi imam. Lah kan cakep. Di acara maulid, acara selanjutnya adalah pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Presiden Indonesia. Wah, heboh itu. Tahlil presiden. Kata Amil, aduh jatah gua digusur. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga semangat kebersamaan, hilangkan kesombongan. Siapa kita sombong? Ya Bu. Bu, kita butuh orang lain. Betul apa benar? Ia lagi jaya nggak mau negor sama tetangga, ia lagi kaya nggak mau akur sama keluarga. Suatu saat nanti kita butuh orang lain, betul? Kita kan selalu butuh orang lain. Jangankan bicara, senyum aja butuh orang. Mungkin apa boten? Emang orang Jawa di sini? Wonten ten mriki tiyang Jawi. Anak yang kene wong Jawa di dieu teh aya urang Sunda. Ai meuni seueur loba pisan cenah. Ada yang dari Madura. Beda dengan orang yang Madura. Beda. Kula ning eja Madura. Sekone ta ieu. Penceramah nasional. Makanya mahal. Bajunya. Biar akur. Madura, Jawa, Betawi, Sunda, Batak, Bugis, macam-macam. Sholat jamaah, bacaannya sama apa enggak? Allahu Akbar, sama enggak? Enggak boleh egois. Imam orang Betawi, gua orang sini. Allah, gede banget. Oh. Yang belakang orang Sunda, itu pisannya. Ayo tiasa gitu mah. Gusti Allah nu ageng. Sampingnya lagi orang Madura, repot lagi. Sebelah kanannya lagi orang Padang. Apa kata orang Padang? Allah nan gadang. Kata Madura, begitu amat itu. Gua juga bisa. Allah raja, tayyib. Tuh. Berbangsa dan bernegara kita disatukan dalam sholat ada syariat, dalam negara kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Itu berbangsa bernegara, hebat banget nasionalisme itu. Ya Allah, disatukan kita dalam sholat. Bahasa kita bahasa paling hebat, makanya mohon maaf Pak Haji. Saya mah kemana-mana, terus terang aja. Waktu itu doang ke Arab, ngomong Arab sampai berantem sama orang Arab. Itu. Iya, pada berantem, berdebat. Ya, di Mina ya, waktu itu ya. Kejadian di Mina, kita diusir, berdebat gitu. Ngomong Arab, Pak Haji Kastauri nanya, Pak Ustadz, kita nggak bisa ngomong Arab. Bagaimana ngomongnya ini? Udah baca Al-Ikhlas 3 kali.
Debatnya depan orang Arab. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Kabur tuh Arab. Dia kira orang setan. Ngomong Arab 3 kali bahasa Arab pakai surat Al-Ikhlas. Ada juga jamaah saya memang suka bercanda. Pulang pengen bawa air zam-zam ya Pak ya. Dimasukin di tas handbag. Ada yang dibawa disangkutin. Pak Ustadz, ini bagaimana kalau di bandara diperiksa, dibuang-buang. Ini bagaimana bacaannya ini? Saya bilang, baca aja Al-Waqiah. Bener? Iya. Oh iya, katanya Al-Waqiah kan rezeki kita kan jam-jam ya. Iya. Bener. Pak itu diperiksa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kata yang meriksa, lah ngapa ini orang? Udah jangan ribet. Selamat. Banyak akalnya kiai mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kalau ngomong NKRI, kiai lebih NKRI, betul. Yang berjuang merebut kemerdekaan siapa? Kiai, teriaknya Allahu Akbar. 10 November di Surabaya, Sutomo Bung Tomo di Hotel Yamamoto merobek bendera Belanda jadi bendera Indonesia. Teriaknya apa? Allahu Akbar. Pernahkah ibu bapak lihat film perjuangan ada yang teriak Yesus Akbar? Mikir. Jangan kiai dimusuhin mulu sama negara. Kiai yang berjuang buat kemerdekaan, betul. Maka saya mencinta Pak sama NKRI. Sebulan yang lalu saya ke Singapura, Malaysia, ke Thailand. Saking cintanya sama bahasa Indonesia. Di Thailand saya nggak mau ngomong bahasa Thailand. Bahasa Indonesia aja saya ngomong. Pokoknya gue bahasa Indonesia aja udah. Mau cinta sama Indonesia. Dia kan ditanya gitu ya. Ditanya. Sawadikap. Apa kabar kan gitu ya. Sawadikap, rekap gitu ya. Sama siapa? Bokap. Siapa lagi? Nyokap. Jangankan ke Thailand. Ya Allah, saya ke Australia tetap saya cinta bahasa Indonesia. Loh, mohon maaf. Walau saya orang kampung, Pak, orang Toris, ke Australia, ke Melbourne, Sydney, Canberra, Perth, Darwin, belum pernah. Bukan ngomong sombong ini mah. Loh, makanya saya berdebat pernah sama ahli kebudayaan. Saya pernah berdebat di sebuah penerbangan. Hello sir, hello, how do you do? How do you do? How are you feeling today? Fine, and you? Fine, thank you. Loh, mohon maaf. Saya kalau udah ngomong Inggris, jangankan ngomong Inggris, kuncinya saya punya. Baru ngomongnya, kuncinya saya punya. Berdebat, dia bilang, bahasa paling hebat di dunia bahasa Inggris, kata dia. Yang kedua bahasa Mandarin. Makanya kemana-mana sekarang bahasa nasional, bahasa internasional adalah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, kan gitu ya. Bahasa Mandarin. Saya bilang enggak. Bahasa paling hebat di dunia bahasa Indo. Bangga saya Indonesia. Kok bisa begitu? Ayo buktiin. Buktiin. Bahasa Inggrisnya nasi apa? Rice. Bahasa Inggrisnya nasi? Rice. Penanak nasi? Rice cooker. Tetap right. Magicom. Penanak. Rice cooker. Tetap rice kan ya? Nasi goreng. French fries. Ya kan tetap rice. Bahasa Arabnya nasi apa? Terus. Pokoknya tetap terus. Tapi lihat Indonesia. Nasi. Ketika masih ada di sawah namanya padi. Udah dipanen namanya
gabah. Udah digiling jadinya beras, giling kecil-kecil jadi menir, dimasak jadi aron, langsung jadi nasi. Aron ditapungin jadi kebanyakan air, kelamaan jadinya bubur. Udah keras nempel namanya terap. Hebat gak tuh? Satu benda beda nama, cuma ada di Indo. Bahasa kita paling hebat. Bahasa Sundanya mati, apa bahasa Jawanya mati? Maut. Tergantung orangnya. Kalau yang mati kiai, bangsawan, namanya pupus. Leresnya? Pupus ya? Pupus. Yang mati lurah, RW, RT, namanya maut. Iya. Yang mati orang biasa namanya pae. Yang mati preman namanya modal. Betul nggak? Ayo dah ngomong sama saya. 25 tahun saya makan bangku sekolahan. Sombong amat. Ayo real up thinking, state of mind, thinking about future. Indonesia bahasa paling hebat, bahasa Jawa. Coba dah. Kalau yang mati orang bangsawan, priai, kiai namanya apa? Bahasa Jawa. Sedo. Ye. Sedo apa wafat? Sedo, ya. Kalau yang mati bangsa lurah, RW, RT namanya apa? Hah? Wafat. Kalau yang mati orang biasa? Meninggal. Mati. Kalau yang mati bajingan? Bongkok. Udah dengar bahasa bongkok? Tuh, itulah bahasa Indonesia. Maka Indonesia paling hebat di mana-mana Indonesia. Bahkan jadi kiai paling enak di Indonesia. Bener? Jadi kiai Pak, bersyukur jadi kiai di Indonesia. Kalau percaya, dulu waktu haji saya Pak Kasari, saya ajak ke rumah-rumah saya, ke rumah Sayyid Abbas Alawi Maliki. Datang ke sana, Sayyid Nabil di Mekah. Kita datang baca Maulid Tiba, habis baca Maulid Tiba dikasih nasi kebuli. Senampan gede banget, berempat. Padahal itu senampan 10 orang masih ngap-ngapan. Disuruh berempat. Kagak habis kan? Kita bungkus. Dia dibungkus, bawa pulang dibungkus sama buah-buah macam-macam. Coba deh. Di Arab kita jadi kiai, ada jamaah datang kagak bawa apa-apa. Nyampe ke rumah kiai dijamu makanan enak, betul. Nasi kebuli dagingnya segede-gede ayam gambreng. Kiai yang ngeluarin duit buat jamu jamaah. Jamaah nggak bawa apa-apa, pulang masih pembawaan. Tuh, coba kalau di kita ke rumah kiai bawa apa? Bawa parcel, bawa kue, betul. Coba di sono jadi kiai ngeluarin duit buat jamu jamaah. Maka saya bersyukur untung jadi kiai di Indonesia. Coba kalau jadi kiai di Arab, tekor kita. Maka bersyukur Indonesia ini luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia jaya, Indonesia kuat, Indonesia maju, rakyat sejahtera. Amin. Ya Rabbal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ya saya nggak mau ganggu mungkin ibu bapak ada yang janjian ini malam kan gitu. Saya mungkin tadi yang dirinya pulang duluan mungkin udah standby di rumah. Janjian malam ini malam Jumat kan ya. Barang siapa yang menyetubuh istrinya pada malam Jumat maka pahalnya sama dengan membunuh 70 Yahudi. Kata guru ngaji, kata bapak-bapak, mati Yahudi ini malam, mati Yahudi ini malam. Gua nggak bisa ke Palestina, gua bunuh Yahudi ini malam, mati 70. Udah kiai jangan lama-lama ceramahnya, kan gitu ya. Istri standby di rumah, tidur udah standby pakai utang doang.
utangnya dicantun pakai peniti. Orang putus, lampunya dimatiin. Habis bunuh dan laki saking semangatnya pengen bunuh Yahudi, walaupun nggak bisa ke Palestina. Waktu itu pulang nggak pakai permisi, langsung terkam. Wah, kalau terkam, aduh. Emang apa bang? Gua ketusuk peniti bego. Peniti, woi, maka amenan peniti. Tidur pakai kutang doang. Mending kalau merek Triumph, udah kutang di pasar malam, yang 10.003 berhadiah piring. Ya mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, ilmu yang maslahat, ilmu yang manfaat di sini wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Yang pada nyumbang buat acara maulid ini malam, wa man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi sabilillah. Allah akan ganti dengan rezeki yang melimpah dan barokah di kemudian hari. Berkumpulnya kita ini malam lewat peringatan maulid, awal bertanda kita kumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal al-fatihah. Panitia pembebasan lahan Masjid Jami Nurul Ikhlas. Sebelah mana yang mau dibebasin? Sebelah sono. Udah bebas belum? Apa perlu dipanggil MK? Kita doakan mudah-mudahan cepat terlaksana. Asalkan kita mau bersama-sama. Makanya orang yang mau bantu pembangunan masjid, Allah siapkan rumahnya nanti besar di surganya Allah. Masing-masing kita membantu, berusaha dengan apa yang kita punya, insya Allah terlaksana pembebasan ini biar cepat selesai dan masjid mengalami perluasan, jamaah lebih nyaman untuk beribadah. Amin ya rabbal. Maka kita bacakan Fatihah khusus yang buat pembebasan lahan, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Biniatin ikhlasin, bihasil maqasidina wa biqadal hajatina wa hajatikum. Di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dan demikian. Nanti ada yang baca doa ya. Ada ya. Saya pribadi masih ada kan MC-nya? Udah pulang. Langsung doa. Katanya DKM udah nyiapin amplop untuk baca doa. Bukan dibilang serakah apa kata ini? Udah staples jadiin satu staples dah. Enggak bercanda keles dah. Saya nggak tahu saja bercanda ya Bu ya. Tapi kalau serius DKM nggak apa-apa dah. Kita tutup doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari awal sampai akhir semua tercatat sebagai amal soleh yang bakal dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa maghfura. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin.
Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin bifadlika wa karamika bihurmatin nabiyikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.